Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran dan kebahagiaan as-sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun-tahun ini, persoalan yang sangat menarik untuk kita bahas adalah tentang persoalan politik. Baik politik nasional maupun politik internasional. Politik internasional kita disuguhi dengan atraksi-atraksi prajurit Vladimir Putin di Ukraina dan atraksi-atraksi prajurit NATO yang melawan Rusia, dan Ukraina dijadikan sebagai ladang peperangan atau tempat peperangan. Siasat ini sama-sama kuatnya, tapi entah siapa nanti yang lebih kuat. Jelas dialah yang keluar akan menjadi sebagai pemenang. Siapa yang lebih lihai dalam berpolitik, dalam berstrategi, nanti dialah yang akan jadi pemenang. Karena di dalam pertempuran itu, jumlah yang banyak tidak bisa dijadikan jaminan untuk menjadi sebagai pemenang. Yang menjadi jaminan adalah kesiapan, keberanian, dan taktik strategi yang matang dalam pertempuran. Dialah yang akan keluar menjadi sebagai pemenang. Karena kalau kita melihat sejarah peperangan Rusia dan Chechnya sendiri yang sekarang dipimpin oleh Ramzan Kadyrov, Rusia tidak pernah menang dalam peperangan di Chechnya pada saat itu. Karena mungkin Chechnya lebih pintar berstrategi, lebih pintar berperang daripada Ukraina yang ada pada saat ini. Akan tapi pada saat itu Vladimir Putin melakukan lobby-lobby politik yang sangat luar biasa sehingga memberikan uang yang sangat banyak pada Chechnya untuk bisa ikut bergabung pada Rusia. Kalau kita membaca sejarah-sejarah masa lalu, kita akan menemukan dua sosok hebat yang tidak pernah terkalahkan di masanya, baik oleh para raja-raja di masa itu, oleh para pendekar, oleh para senopati agung pada saat itu, yaitu Sangkuni dan Krishna. Nama Sangkuni ini kalau di Indonesia sangatlah begitu terkenal, bahkan jauh melebihi keterkenalan dari sosok asli Indonesia. Seorang politisi asli dari Indonesia itu lebih terkenal daripada Dia Halayuda Mahapatih, mantan Mahapatih Majapahit pada zamannya. Semua taktik, strategi yang dilakukan oleh Sangkuni tidak pernah kalah oleh raja-raja maupun oleh Perdana Menteri Hastinapura itu sendiri. Hanya satu orang yang mampu mengalahkan Sangkuni tersebut, yaitu Basudewa Krishna. Karena memang dia adalah Tuhan, jelmaan Dewa Wisnu kalau dalam keyakinan umat India. Kita lihat nanti pada tahun 2024 ini siapa yang akan menjadi pemenang. Apakah finansial itu cukup untuk memenangkan pertempuran? Apakah siasat politik yang akan memenangkan pertempuran? Kalau pada sebelum-sebelumnya, kenapa Jokowi itu bisa menang terhadap Prabowo? Karena memang pada tahun 2014 itu Jokowi tampil dengan penampilan baru dan wajah baru sehingga mampu menyihir hati rakyat. Oh, ini adalah sosok baru yang memang betul-betul merakyat dan mampu berpihak pada rakyat. Walaupun banyak kebijakan-kebijakan Jokowi selama hampir 10 tahun ini tidak berpihak atau tidak pro pada rakyat. Justru Prabowo jauh lebih banyak berpihak pada rakyat ketika dia di oposisi. Sangkuni ini jika masuk nanti ke Pilpres 2024 ini, maka dipastikan dia akan menjadi pengendali kemenangan nanti di tahun 2024 ini. Kalau kita melihat sejarah bagaimana pertarungan
dan persaingan antara Putra Pandu dan Destrarasta sangat sulit sekali. Dan bahkan Putra Pandu tidak pernah menang dalam persaingan, walaupun Putra Pandu dalam persoalan kesaktian, kemahiran, kemampuan jauh lebih tinggi daripada Putra Destrarasta. Karena memang Sangkuni di sana ikut campur untuk memenangkan persaingan tersebut. Jika Sangkuni ini masuk, ada orang-orang seperti Sangkuni di Indonesia lalu ikut bermain dan ikut mengendalikan KPU, Bawaslu, aparat sipil, maka dipastikan calon yang dipegang oleh sosok yang seperti Sangkuni ini akan keluar menjadi sebagai pemenang. Kecuali Tuhan turun langsung nanti atau ikut campur dalam persoalan ini, maka tidak ada pilihan lain bagi Sangkuni untuk kalah. Itu yang terdapat dalam kitab Bhagavad Gita yang terkenal dengan Mahabharata, yaitu peperangan antara Hastinapura dan Indraprastha. Tapi kalau di dalam perpolitikan tidak hanya seperti itu. Kadang-kadang magic itu sangat dibutuhkan, atau mistis gaib itu sangat dibutuhkan. Kalau kita lihat antara perang Badar dan antara umat Islam dan kafir Quraisy pada saat itu, yaitu jumlah 313 dari umat Muslim dan 1000 orang dari orang Quraisy atau kafir Quraisy, maka yang memenangkan pertarungan tersebut adalah umat Muslim pada saat itu, karena Rasulullah SAW memang mengatur strategi yang tepat, dan para sahabat-sahabat Nabi dan para pengikutnya pada saat itu mengikuti strategi tersebut, sehingga umat Muslim pada saat itu keluar sebagai pemenang. Berbeda ketika perang kedua, perang Uhud antara kafir Quraisy dan umat Muslim pada saat itu. Kekalahannya bukan dalam persoalan pertempuran, tapi dalam adu strategi. Di perang Uhud, di awal-awal sudah memenangkan peperangan, tapi karena umat Muslim saat itu tidak mengikuti 100% strategi yang sudah dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu, sehingga umat Muslim turun dari gunung mengambil harta ghanim atau harta rampasan, sehingga posisi di atas atau pegunungan tersebut diambil alih oleh kafir Quraisy. Dan saat itu juga ada seorang pendekar yang tak terkalahkan ikut campur berpihak pada kafir Quraisy, yaitu Khalid bin Walid pada saat itu, sehingga umat Muslim kalah. Ini dalam strategi ini sebenarnya bukan hanya persoalan jumlah atau banyaknya orang kalau strategi ini, tapi tentang soal kematangan dan soal aplikasi dan prakteknya di lapangan. Kalau strateginya sudah matang tapi di lapangan tidak dipraktekkan atau tidak dijalani, maka strategi tersebut akan hancur, seperti ketika Rasulullah SAW umat Muslim berperang melawan kafir Quraisy di perang Uhud. Tapi berbeda ketika di perang Badar. Di perang Badar umat Muslim karena strateginya sudah matang dan dikerjakan secara serius menjadi keluar sebagai pemenang di perang Badar tersebut.